Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Aat Satria Permadi, SPSI, MA, PhD kandidat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibunda Dr. Anda Ismiati. Dan yang kami cintai dan kami sayangi Bapak Ibu wali siswa kelas 7, 8, 9 di rumah. Tak lupa salat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan sampai akhir nanti. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu wali siswa 7, 8, dan 9, saya selaku pembawa acara dalam pengajian wali siswa akan membacakan susunan acara pada pengajian pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara ketiga acara inti pengajian parenting wali siswa, acara keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibunda Dr. Anda Ismiati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita semuanya, sehingga dalam kondisi sehat walafiat kita seluruh keluarga besar kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 beserta Bapak Ibu guru karyawan SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang setia. Yang saya hormati Ustadz Aat Satria Permadi, SPSI, MA, PhD kandidat, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bersama kita sharing dalam pendampingan orang tua terhadap putra-putrinya di masa pandemi. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan seluruh Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa hebat SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Yang kami cintai teman-teman, Bapak Ibu, guru karyawan seperjuangan di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Alhamdulillah pagi hari ini dengan ridhonya kita bisa dipertemukan kembali dalam silaturahmi pengajian paguyuban wali siswa SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta pada
semester gasal tahun ajaran 2020-2021. Yang kami hormati Bapak Ibu dan seluruh wali siswa, sekolah menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasama perjuangan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya pada bulan yang ke-10 ini Bapak Ibu hebat, bisa menyelesaikan, bisa lulus menjadi orang tua dan guru bagi putra-putrinya. Karena selama hampir 10 bulan ini anak-anak belajar di rumah, tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Semua kita lakukan demi terselesaikannya pandemi ini. Virus COVID-19 mudah-mudahan segera pergi dari tanah air tercinta ini, sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Ibu dan Bapak sekalian, tidak terasa akhir semester gasal ini sudah hampir berakhir. Sebentar lagi SMP Muhammadiyah 7 akan menyampaikan laporan nilai hasil belajar siswa-siswi yang secara lengkap undangan sudah kami haturkan pada saat Bapak Ibu mengumpulkan laporan BDR yang terakhir pada semester ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat Bapak Ibu, kita tetap melaksanakan protokoler COVID sehingga bisa selalu sehat walafiat. Terakhir kami titipkan anak-anak didik kami, anak dakwah kami kepada Bapak Ibu sekalian agar senantiasa terjaga kualitas dalam belajar, dalam bersikap, sopan santun, dan dalam melaksanakan ibadah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya kami dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu dan seluruh siswa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahil hidayah wa taufik, nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ismiati atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya selamat datang Bapak Aat Satria Permadi, SPSI, MA, PhD kandidat. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir ke SMP Muhammadiyah 7 mengisi acara pengajian parenting kita pada pagi hari ini. Insya Allah pengajian parenting pada pagi ini bertema tentang peran orang tua di masa pandemi. Jujur ya Pak Aat, saya sendiri sebagai orang tua di masa pandemi ini memang benar-benar dituntut untuk menjadi orang tua sekaligus guru. Kadang saya sendiri guru belum tentu sabar dalam mendidik anak. Mungkin yang bagi orang tua di kalangan yang belum paham sekali tentang trik bagaimana mengajar dengan baik anaknya, atau mungkin mendampingi yang baik anaknya, masih banyak lagi mungkin orang tua yang kurang pemahamannya dalam mendidik anaknya. Mungkin kami dari SMP Muhammadiyah 7 memohon kepada Pak Aat untuk berbagi sharing ilmu dalam acara ini. Sebelum ke acara inti, saya akan membacakan CV dari Bapak Aat Satria. Nama Aat Satria Permadi, pendidikan S1 UGM, S2 UGM psikologi ya Pak ya? Psikologi. Okay. S3 Universitas Kebangsaan Malaysia. Okay. Psikologi juga, pekerjaan dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Okay. Monggo Bapak Aat, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali tema kali ini, yaitu tentang
peran orang tua dalam mendidik anak ya di masa-masa pandemi. Memang pandemi ini membuat kehidupan kita berubah. Orang tua yang tadinya memasrahkan anaknya 100% ke sekolah, sekarang harus berperan ganda. Paling tidak sebagai orang tua dan sebagai guru. Nah, permasalahannya kadang-kadang orang tua itu ahli kalau berperan sebagai orang tua. Tapi sekarang ini mulai belajar berperan sebagai guru. Nah, proses belajar inilah yang kadang-kadang menimbulkan masalah. Ya, masalah bagi anak dan juga masalah bagi orang tua yang berperan sebagai guru. Ya, bagi anak tentu dia akan merasa aneh ketika orang tuanya itu menjadi guru, ya. Tadinya orang tuanya cuek misalnya, acuh, sekarang orang tuanya kok memerintah sana sini untuk mengerjakan tugas. Bagi orang tua itu juga sulit karena peran ganda tadi, ya harus kerja, punya pekerjaan yang banyak ya, dan kemudian juga harus mengurus anak untuk mengerjakan tugas. Nah, masalah timbul ketika orang tua, ini kalau kita lihat dari sisi orang tua, itu tidak memahami psikologi anak-anak remaja ya. Saya berbicara di sini anak-anak usia SMP karena kita di SMP Muhammadiyah 7. Jadi saya akan mulai dari masalah memahami psikologi remaja. Nah, yang mungkin agak tidak dipahami oleh orang tua bahwa anaknya sekarang sudah remaja, bukan lagi anak kecil yang dulu bisa disuruh perintah sana sini manut. Karena memang remaja itu punya ciri khas yang berbeda. Secara kognitif, anak remaja itu sudah bisa berpikir abstrak. Ya, sudah bisa berpikir abstrak artinya sudah bisa merencanakan, ya, sudah bisa menghubungkan satu hal dengan hal yang lain, sudah bisa berpendapat sendiri, intelektualitasnya juga semakin tinggi. Apalagi anak-anak remaja sekarang kan pengetahuannya lebih banyak didapatkan dari internet, yang kadang-kadang pengetahuan itu jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh guru dan orang tua. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kalau orang tua masih melihat anaknya yang sudah remaja itu masih seperti anak kecil yang harus disuruh, yang kalau tidak manut dimarahin, itu akan sulit sekali. Karena memang kondisinya ketika anak sudah SMP itu dia punya pendapat sendiri, dia punya pengetahuan sendiri, punya keinginan sendiri, tidak bisa lagi diatur ya, dalam arti diperintah untuk melakukan ini dan itu. Lebih senang berdiskusi dan lain-lain. Sedangkan gaya pengasuhan orang tua rata-rata mungkin ya masih mengasuh anaknya itu dengan cara-cara lama. Dia masih melihat anaknya itu masih sebagai sosok yang dulu, yang masih SD mungkin, atau yang masih belum sekolah, yang harus diarahkan ini dan itu. Padahal ini sudah tidak terjadi ketika anak SMP. Nah, ketika kondisi itu terjadi, orang tua masih punya egonya sebagai orang tua yang dulu, kemudian anak kognitifnya sudah berkembang, maka ini akan sulit. Contohnya, tua misalnya meminta anaknya mengerjakan tugas, tapi anaknya misalnya nggak mau karena anaknya punya kemampuan berpikir abstrak. Dia mengatakan, saya akan mengerjakan tugas ya nanti ada waktunya, sekarang saya mau bersenang-senang dulu. Tapi bagi orang tua itu adalah tindakan pembangkangan. Nah, orang tua jadi stres ya, naik amarahnya, kemudian marah. Nah, karena dimarahin anak itu yang sudah remaja, karena dia tidak suka diperintah-perintah lagi karena sudah remaja, itu menjadi semakin tidak mau menuruti kemauan orang tua. Nah, pertama yang harus kita pahami itu dulu, bahwa anak-anak kita sekarang yang sudah berinjak remaja itu bukan anak-anak kita yang dulu, yang masih SD atau yang masih TK. Maka
Yang paling utama adalah kita perlu mengajak anak-anak kita itu ketika di rumah untuk lebih banyak berdiskusi, ya. Intinya komunikasi, tapi komunikasi yang dimaksud adalah bukan komunikasi satu arah, di mana orang tua memerintah, di mana orang tua mengarahkan, tidak. Tapi orang tua harus sekarang berlatih untuk mendengarkan rencana anak, mendengarkan pendapat anak. Misalnya anak sekarang tidak mengerjakan tugas, tanya, jangan memerintah, tapi tanya, kenapa kok tidak mengerjakan tugasnya sekarang? Lalu dia akan menjawab, misalnya dia akan menjawab, nanti malam Pah, nanti malam Mah. Maka jawaban itu kita jadikan sebagai komitmen bersama. Anak-anak itu lebih suka diajak untuk membangun komitmen bersama. Jadi bukan diperintah, tapi kita buat komitmen, oke, nanti jam berapa, misalnya kita jam 8 Mah, ya sudah, nanti ingat ya jam 8. Dibuat aturan untuk berkomitmen bersama. Biarkan dia bermain, tapi nanti begitu jam 8 ingatkan komitmen dia. Nah, anak-anak remaja lebih bisa diarahkan dengan cara seperti itu. Diajak berdiskusi, didengarkan keluh kesahnya, dan ketika ingin mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu, maka gunakan cara-cara yang komitmen, ya, membangun komitmen bersama, buat aturan bersama dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, saya melihat dari pengalaman-pengalaman memang ada satu masalah. Andai kata komitmen, komunikasi sudah dibangun, tapi tadi kembali ke masalah awal bahwa orang tua itu rata-rata sangat ahli untuk menjadi orang tua anak-anak yang masih kecil. Tapi ketika anaknya sudah dewasa itu udah nggak ahli lagi. Nah, makanya di sini perlu belajar. Kadang-kadang bukan perlu belajar yang ditemukan, tapi kebacut, ya. Ini kebacut atau terlanjur. Orang tuanya itu sudah tidak dekat dengan anaknya. Ya. Loh, saya mau bagaimana Pak? Saya mau mengajak diskusi, wong selama ini saya aja nggak pernah ngobrol, nggak mesra sama anak saya. Nah, ini yang sering terjadi di orang tua. Bahkan kita kalau ngelihat ilmu-ilmu parenting, apa yang lain sebagainya itu, sebenarnya kita sudah tahu intinya itu 1, 2, 3, 4. Intinya itu kita komunikasi, diskusi, membangun pemahaman bersama. Tapi ketika kita tidak punya kemesraan dengan anak-anak, itu nonsens, percuma. Maka bagi saya, kalau ada orang tua yang punya masalah seperti ini dengan anak-anak remajanya, maka masa-masa pandemi ini sebenarnya yang paling penting adalah kita mulai membangun kemesraan dengan anak-anak kita itu dulu. Nanti ketika kemesraan itu sudah dibangun, maka dia akan termotivasi untuk mengerjakan atau melakukan apa yang kita mau. Nah, ini masalahnya di situ. Banyak orang yang tua tidak mesra dengan anak-anaknya karena terbiasa menjadi orang tua yang disebut dengan orang tua tipe Senen, ya. Itu dari hari Senin sampai Senin berikutnya itu kerjaannya cuma nyeneni. Jadi cuma seperti itu saja. Mungkin bagi yang mungkin bapak-bapak juga atau ibu-ibu yang sekarang menyaksikan acara ini juga pernah merasakan, dan juga akan dirasakan juga oleh anak-anak yang seusia saya, bahwa orang tua kita dulu itu adalah orang tua yang punya kebiasaan mudah menyalahkan tapi jarang memuji, bahkan tidak pernah memuji. Nah, itu yang sebenarnya membuat anak-anak itu tidak mesra dengan orang tuanya, tidak terbuka ketika memiliki masalah, tidak ingin bertanya, tidak dekat dan lain sebagainya. Maka kalau saran saya, kalau kita punya masalah seperti itu, maka masa pandemi ini mumpung di rumah bareng, yuk kita coba bermesraan dengan anak kita. Dimulai dengan bertanya hal-hal yang remeh-temeh. Misalnya, diawali misalnya, sudah makan belum? Jawaban yang terbuka saja, yang ya tidak, ya tidak. Oke. Terus tanyakan kabar temannya. Kamu punya teman siapa di sekolah? Jadi dengan menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan anak itu, anak merasa bahwa orang tuanya tuh care dengan kehidupannya. Tidak lantas menanyakan sesuatu yang bersifat
perintah sudah dikerjakan belum? itu sebenarnya tidak, sudah nggak mesra kok datang merintah. Ini yang membuat anak-anak kesal dengan orang tua. Bahkan menurut saya lebih penting di era pandemi ini kita membangun kemesraan dengan anak, sehingga nanti ketika kita sudah membangun kemesraan, anak itu lebih dekat dengan kita, kemudian termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan sekolah. Itu pertama tadi tanya yang singkat-singkat, yang penting-penting, yang tidak begitu penting. Lalu kemudian mulai, misalnya dia main apa gitu, main game misalnya, ya tanyain, ini game apa dek gitu. Dia cerita, oh begitu ya. Nanti hari berikutnya coba bilang, bapak ajarin gitu ya, atau seperti apa. Nanti dia mulai interested dengan bapaknya mulai masuk ke dunianya dan lain sebagainya. Bapak ajarin, nanti dia mulai ajarin. Nah ini Pak Ibu, jangan kemudian dianggap wah sekali nyoba terus berhasil, enggak. Nanti ada masa-masa ketika kita nyoba sok mesra, sok dekat sama anak kita, itu anak kita menatapnya dengan sinis, biasanya enggak kayak gini kok, kayak gitu ya. Itu tapi terus harus diupayakan, demi apa? Demi kedekatan, demi dia itu terbuka dengan kita, demi dia itu percaya kepada kita. Bahkan saya punya prinsip dalam hidup bahwa yang paling penting dari orang tua kepada anak itu adalah sebenarnya membuat kesan bahwa orang tuanya itu menyenangkan. Anak-anak itu seumur hidupnya tuh harus mendapat kesan bahwa orang tuanya menyenangkan. Kalau orang tuanya sudah dianggap menyenangkan, maka orang tua itu akan menjadi idola anaknya. Kalau sudah menjadi idola, itu orang tuanya mau mengajarkan kebaikan apa aja itu gampang. Pokoknya harus menyenangkan dulu. Nah itu yang harus kita bangun mumpung di rumah. Tanya, ini main game apa dek? Nah kalau misalnya sudah seperti itu kok dia bahkan makin cemberut, itu berarti ada luka yang dia simpan kepada kita. Terus coba nanti ketika dia semakin cemberut, tanya. Nah ini yang agak berat. Tips berikutnya agak berat. Tanya kenapa. Tanyanya tuh kenapa itu bukan gini. Apa bapak atau ibu punya salah sama kamu? Minta maaf. Oh, berani nggak bapak ibu minta maaf sama anak-anak? Karena buat saya banyak luka pengasuhan yang dirasakan oleh anak-anak kita yang tidak sempat kita mintakan maaf kepada anak kita. Karena kita merasa bahwa anak-anak itu tidak layak dimintakan maaf. Mereka yang harus menghormati kita, mereka yang harus berbakti. Padahal dalam agama Islam ada istilah orang tua yang durhaka, itu juga ada. Dulu pernah ada cerita, singkat cerita, seorang sahabat mengadukan anaknya yang durhaka kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar tidak langsung memarahi anaknya yang anak bapak itu dipanggil, kemudian dia menceritakan kenapa kamu seperti ini kepada bapakmu. Dia bilang bapak saya itu mencarikan ibu yang pokoknya ibu itu yang tidak layak lah buat saya, dan memberi nama saya itu juga jelek. Lalu Umar mengatakan, sebelum anakmu durhaka, kamu sudah durhaka pada anakmu. Jadi sebenarnya Umar mau bilang gini, ya pantas anakmu durhaka, wong kowe juga durhaka, yaitu balasan buat kamu. Anakmu tidak salah, ya ini adil. Kamu didurhakai anakmu yang sudah kamu durhakai. Jadi kadang-kadang anak itu menjadi durhaka sama kita. Itu ya karena kesalahan kita sendiri. Bahkan standarnya Umar memberi nama yang nggak baik aja udah durhaka. Loh kita itu sudah melakukan lebih dari itu ya. Jadi maklum, makanya saya kadang-kadang doa untuk orang tua itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau selalu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu sayangilah ya mereka, ampunilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya sudah, berarti kalau kita itu cara menyayanginya dengan cuek kepada anak, ya itu nanti balasannya anak ketika kita tua ya dicuek. Nah itu udah adil, itu wajar itu. Ya memang kamu mintanya begitu toh. Kita minta doanya begitu. Ya sudah, memang yang akan terjadi begitu. Maka
luka pengasuhan ini kadang-kadang harus kita mintakan maaf kepada anak kita. Bilang, kalau minta maaf itu jangan seperti minta maaf ketika Idul Fitri ya. Sebutkan kesalahan kita. Ketika dia ngomong, ya mama minta maaf dulu, mama pernah begini sama kamu dek gitu. Dan ini yang akan membuat dia kemudian lebih dekat. Jadi tips-tips seperti itu, komunikasi dua arah ya, bertanya hal-hal yang kecil, masuk ke dunianya. Dan yang terakhir, kita harus rela untuk meminta maaf, karena memang itu yang akan memotivasi anak dan akan memudahkan kita untuk memerintahkan anak kita belajar ya, memudahkan anak untuk menuruti keinginan kita dan lain sebagainya. Sehingga tips-tips yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya di belakang itu menjadi mudah. Nah kalau misalnya kemesraan aja nggak ada ya mau pakai 10 tips, 15 tips itu ya nggak bakal bisa jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya justru yang terakhir yang saya sampaikan ini, membangun kemesraan itulah yang momentum yang paling tepat sekarang ini, karena kita sama-sama di rumah. Nanti ketika itu terbangun, maka pembelajaran di rumah itu akan menjadi lebih mudah. Kita kalau sudah mesra, anak-anak itu akan belajar sendiri kok, karena saking hormatnya kepada kita ya. Jadi nggak perlu diperintah, justru mereka akan meregulasi dirinya sendiri, karena anak remaja itu sudah bisa meregulasi dirinya sendiri. Nah, syarat regulasi ini adalah salah satunya adalah dorongan dari orang tua. Ya, kalau orang tuanya tidak dihormati, tidak mesra, ya gimana orang tuanya bisa menjadi pendorong yang baik terhadap anak. Jadi saya kira secara singkat seperti itu Bu Maria. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih, Masya Allah, Pak Aat. Tidak hanya orang tua, mungkin saya sendiri menimba ilmu sangat bagus, dan banyak yang tertusuk juga diri saya, terutama dalam mendidik anak. Saya juga kurang menjalin kemesraan juga ya. Kadang anak saya juga kalau ditanya enak sekolah di sekolah atau di rumah, jawabannya enak di rumah. Kenapa kak? Dia bilang ibu itu dan ayah perhatian dengan aku. Jadi itulah mungkin ada manfaat lah di balik pandemi ini ya, ada manfaat. Kita bisa menjalin kemesraan. Salah satunya tadi memang anak remaja dengan anak SD itu berbeda ya Pak. Ya benar. Ini saya meringkas punya Pak Aat, pendekatan dalam mendampingi anak remaja, memahami anak dari perkembangan remaja itu sendiri. Jadi orang tua harus memahami, mengajak berdiskusi, diajak berkomitmen bersama, dan yang intinya adalah menjalin kemesraan antara orang tua dengan anak. Masya Allah. Oke. Pak Aat, ini ada pertanyaan ya. Saya hanya hanya satu pertanyaan lah. Ada kadang orang tua tidak siap ya menghadapi masa pandemi seperti ini. Dengan keadaan mungkin orang tua, jujur kalau dari SMP Muhammadiyah 7 memang berbagai macam ya profesi orang tua. Mungkin untuk orang tua yang tidak siap, terkadang cuek lah Pak Aat dalam pembelajaran anak-anak, karena bisa dibilang sibuk dengan mencari maisha, terus akhirnya terbengkalai tugas-tugas anak. Dan solusi apa solusinya lah, agar kadang anak sendiri kalau sudah menumpuk itu susah ya Pak Aat ya untuk mengejar. Mungkin dari Pak Aat sendiri ada solusi bagi orang tua yang mungkin mempunyai mobilitas kesibukan agar bisa selalu mendampingi anak, karena remaja itu memang tidak mudah ya untuk didampingi, beda dengan anak-anak SD yang mungkin doktrinnya lebih gampang ya dibanding anak remaja. Mungkin ada trik sendiri Pak Aat. Baik.
anak remaja itu memang susah-susah gampang, tapi salah satu keunggulan anak remaja tadi punya kemampuan kognitif yang sudah tinggi, sehingga dia dapat meregulasi dirinya sendiri, dapat merencanakan sesuatu, berkomitmen dengan rencananya. Baik, salah satu yang dapat kita lakukan adalah mau tidak mau kita harus meluangkan waktu ketika kita selesai bekerja, misalnya 1 atau 2 jam saja untuk mendampingi anak kita. Mendampingi itu tadi bisa dengan membangun kemesraan, dengan komunikasi, atau kalau misalnya kita sudah mesra dengan anak kita, ya dengan cara memotivasi dia untuk bekerja. Sebelum kita bekerja, kita harus membuat komitmen dengan anak. Nak, nanti tolong ya, ini papa dan mama mau kerja, oke, bapak ibu mau kerja, nanti tolong tugasnya dikerjakan. Oke, nanti mungkin akan pas pulang nggak dikerjakan, nggak apa-apa, ya memang itu proses. Jangan marah, karena begitu kita marah selamanya dia akan nggak mengerjakan. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, tapi selalu kita ingatkan demikian dengan kesabaran. Kita mulai masuk ke dunia anak, kita kumpulkan teman-temannya yang paling dekat, tentu teman-temannya yang baik-baik ya, dalam arti yang tidak menjadi trigger dia untuk selalu bermain. Lalu nanti kita bisa memilih salah satu dari anak-anak itu untuk diberikan tanggung jawab mengkoordinir teman-temannya yang lain. Nanti bagi yang misalnya orang tua yang punya kelebihan pulsa atau lain-lain itu bisa menghubungi anak itu. Mas, tolong ya teman-temannya diminta untuk belajar bersama, yuk kita ngerjakan bareng. Biar nanti teman satu itu yang akan mengkoordinir. Nah, anak-anak remaja itu sudah punya kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga nanti kita bisa milih. Kita bisa milih yang pertama tadi, kita meluangkan waktu 1-2 jam untuk menjalin kemesraan, berkomunikasi, dan memotivasi dia untuk mengerjakan tugas-tugas rumahnya cuma 1-2 jam saja. Tapi sebelumnya diberi komitmen ketika kita mau pergi kerja. Nanti gini ya, sehingga dia tahu apa yang kita bicarakan malam itu punya alasan ya di waktu pagi tadi. Tantangannya cuma satu, Bu, sabar. Karena orang tua itu kadang-kadang kalau diberi tips sekali gagal, 2 kali gagal udah malas gitu. Padahal kunci dari semua tips itu adalah sabar. Ilmu itu bisa dipraktekkan dan berhasil itu. Yang tidak dijelaskan di buku hanya sabar. Sabar itu konsisten, maksudnya konsisten untuk terus melakukan itu. Nanti insya Allah yang kita usahakan ini hanya 1-2 jam per hari, hanya beberapa menit sebelum kita berangkat kerja, itu akan membuahkan hasil. Sekaligus membangun kemesraan, dan yang kedua pekerjaan anak-anak itu selesai. Kuncinya cuma satu, konsisten melakukan hal-hal kecil yang saya sampaikan tadi. Saya kira begitu, Bu Maria. Terima kasih Pak Aat atas ilmunya, berbagi sharing. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu wali siswa, terutama dalam mendidik putra-putrinya dalam masa pandemi. Memang benar-benar dibutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu tapi juga benar-benar disiapkan mentalnya. Karena mental, kalau kita tidak menyiapkan mental, benar-benar bisa jadi orang tua tuh yang darah tinggi banyak. Bahkan yang setiap hari sakit pusing itu banyak, Pak At. Karena mungkin belum mungkin yang merasakan jadi guru, kan biasanya hanya pasrah kepada sekolah. Ini sudah menjadi orang tua sekaligus guru. Karena itulah yang berat itu menjadi guru di rumah itu. Bapak Ibu wali siswa, mungkin cukup sekian acara parenting pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan sangat bermanfaat. Bapak Ibu, anak-anak semua tetap jaga kesehatan, terus menjaga 3M, mencuci tangan, terus menutup masker, dan selalu menjauhkan diri dari kerumunan.
Bapak Ibu kami sekolah menitipkan anak-anak, derek nitip anak-anak soleh dan soleha. Semoga Bapak Ibu bisa mendidik anak-anak untuk selalu giat belajar, taat beribadah, dan juga selalu bersikap sopan santun. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan kami. Wabillahil taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.